Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Laboratorium Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membuat project ya, tutorial cara menggunakan STM Cube IDE dengan simulasi menggunakan Proteus. Nah, jadi yang pertama setelah kita masuk ke softwarenya, kita klik, kita masuk, dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada launchernya. Kita harus menemukan workspace-nya dulu. Nah, dari teman-teman misal mau di workspace yang selain drive C, bisa tinggal kalian atur sendiri ya. Nah, di sini saya pakai di drive D dengan folder project daring. Saya masukkan launch. Tunggu dulu, dia masih loading. Nah, di sini saya assimilate ya. Assimilate. Nah, selanjutnya apa yang harus kita pilih? Kita pilih start new STM32 project. Oke, bisa kita pilih. Oke, dulu device-nya. Nah, di sini ada beberapa device. Mungkin untuk microcontrol ARM STM32 mungkin sekitar 1738 ya. Nah, dari sini ada part number, kita akan pakai STM32 yang F103C6. Jadi di part number kita search STM32 F103, pilih yang C6. Oke, di sini C6. Oke ya, sudah C6 ya. C6 kita pilih di sini yang TX, yang belakangnya TX ya. Oke, setelah selesai pilih next. Nah, dari next ini kita mau kasih nama apa untuk projectnya? Misal di sini saya kasih nama tutorial underscore 1, tutorial pertama ya. Nah, setelah itu bisa klik finish. Nah, di sini device configuration tool editor is associated with device bla bla bla, pilih yang yes saja. Oke, tinggal menunggu dari jika ada akses internet, biarin aja dia download. Kalau nggak ada akses internet ya bisa di cancel sih, tergantung sesuai kebutuhan. Oke ya, kita tunggu dulu. Kita masih menunggu. Oke. Udah selesai download, tinggal menunggu perform project creation, please wait for presentation. Oke, ditunggu aja bentar ya. Nah, setelah selesai dia akan seperti ini. Oke, dia akan seperti ini. Di sini ada tulisannya STM32 F103C6TX. Nah, di sini ada kebutuhan dari pinout dan configuration. Nah, di sini kita bikin project LED berkedip. Oke, yang paling dasar dulu kita akan bikin LED berkedip. Oke ya. Di sini saya minimize dulu biar kelihatan lebar. Nah, di sini ada port A, terus ada port B, ada port apa lagi ya? Port A sama port B, ada port C juga. Nah, pin-pinnya itu sekitar 16 ya, dari 0 sampai 15, pin 0 sampai pin 15. Nah, di sini saya menggunakan, misal di sini ada BB1. Nah, BB1 ini kalau kepengen mau jadi input atau output atau yang lain, tinggal kita klik. Nah, klik biasa. Di sini ada kebutuhannya apa. Nah, di sini saya pengen dijadikan sebagai output. Jadi nanti hubungannya sama langsung dengan LED. Oke. Di sini saya klik output. Nah, otomatis di sini udah langsung detect ya. Nah, output. Oke. Nah, jika sudah, kita bisa masuk ke sistem core. Di sistem core ini kita klik. Nah, di sini ada GPIO. GPIO itu apa? General Purpose Input Output. Jadi port port
pinnya yang akan dipakai sebagai input atau output ya terhubung dengan interface lain. Oke, hampir sama kayak Arduino ya, ada pin analog, pin digital seperti itu. Oke, di sini saya masuk ke GPIO. Nah, di sini kita pakai port B pin 1. Nah, di sini ada modified. Nah, maksudnya apa? Untuk mengasih nama. Jadi di sini kan masih GPIO output. Kita misal kepengen kasih nama di sini. Nah, nih. Oke ya. Di sini ada PB1 configuration, outputnya output levelnya low ya, low. Ini nggak usah diubah karena kita pakai output. User levelnya kita ganti. Namanya apa di situ? Nah, misal saya kasih di sini LED. Oke ya. Misal saya ganti di sini LED. Nah, setelah ini selesai, apa yang harus kita lanjutkan? Ini sudah nih, ini sudah LED. Nah, di sini misal ada RCC itu, nah ini kan ada nih RCC untuk apa keperluannya? Apa sih itu RCC? Nah, reset and clock controller. Jadi misal di sini RCC-nya aku pakai HSE-nya kan aku pakai yang kristal keramik resonator. Klik aja, nah, otomatis yang di PD 0 dan 1 ini langsung ke detect untuk kristal resonator. Tapi kalau misal nggak, ya nggak masalah, disable aja. Gitu. Ini kan ya. Oke, udah nih. Misal ini udah, GPIO udah. Nah, kalau udah tinggal kita harus apain? Kita harus generate. Nah, generate itu apa? Nah, biar dia setelah kita konfigurasi dia langsung masuk library yang dibutuhkan. Nah, misal di sini ada generate code, langsung generate code atau ALTK. Chat, the action can be associated with, nah bla bla bla, pilih yes saja. Yes, tunggu sampai progresnya selesai. Nah, ini udah selesai. Nah, ini udah selesai. Di sini yang kita atur tadi, yang di sini untuk main C-nya. Oke, di sini untuk main C-nya dia akan keluar seperti ini. Ada folder-foldernya, folder yang isinya apa? Isinya ya library. Ada .h, ada .c. Nah, nanti yang kita akan pakai di folder core, terus folder src. Nah, di sini kita pakai yang main C. Nah, kita kalau mau ngedit program di main C. Oke ya, oke. Nah, ini udah keluar main C-nya. Di sini ada library-nya, pakai main H, dia manggil fungsi main H. Nah, di sini ada kebutuhannya, misal butuh apa aja di sini. Nah, yang nggak perlu kita tulis di mana? Nah, untuk nulis program ada di sini. Nah, untuk nulis program ada di sini. Untuk mengetahui input outputnya, itu ada di sini. Nah, max GPIO init. Nah, di sini ada nih. Tadi kan kita pakai PB ya, port B pin 1. Nah, dia kita ubah apa namanya user levelnya pakai LED. Jadi otomatis di sini LED GPIO port, untuk pinnya LED pin GPIO pin reset. Jadi kan kita pakai output levelnya 0. Jadi di sini langsung pin reset. Oke, kalau kita pakai high dia jadi pin set, pin underscore set ya, bukan pin set yang itu. Oke, kalau udah kita bikin program LED berkedip. Nah, bikin LED berkedip kan hampir sama kayak Arduino LED blink gitu kan. Nah, di set pinnya di set high, delay, terus di set pinnya tersebut di set low, terus delay lagi. Nah, misal di sini aku pakai hal underscore oke GPIO. Jangan lupa pakai control space. Jadi control space dia akan keluar template proposalnya. Oke, kita butuh apa aja di situ, enak kan? Hal underscore GPIO underscore kita bikin write pin. Jadi pinnya itu nanti ditulis dengan data yang kita masukkan.
write pin. Nah, di situ udah ada, tinggal enter. Nah, otomatis ada kebutuhannya kan di sini. Nah, ternyata GPIO untuk portnya, port berapa yang kita pakai, GPIO pin. Nah, pinnya itu tadi kita namain apa, sama pin state. State itu maksudnya kamu set, kamu atur set atau kamu atur reset kayak gitu. Nah, daripada ini kita nulis kan bingung nih. Nah, di sini ada nih. Nah, hal GPIO write pin. Nah, ini tinggal copy paste saja. Set. Nah, copy. Oke. Nah, paste di sini sudah. Paste. Dan jangan lupa di belakang kasih titik koma. Oke. Nah, setelah kasih titik koma, kita enter, kita terus lagi hal underscore delay. Kalau susah, kalau pengen tahu dari list template proposalnya, kita kontrol space saja. Nah, dari sini kita bisa ketik delay. Nah, dari delay enter aja. Di situ minta unsigned integer 32 bit. Nah, kita bisa kasih nilai. Di situ kita atur misal setiap 500 milisecond. Jangan lupa titik koma. Jadi 500 itu sama aja dengan 500 milisecond atau 0,5 second. Nah, setelah itu kita kita copy aja ya biar enak ya, daripada ngetik ulang. Kita copy, taruh di bawahnya. Nah, taruh di bawahnya ini write pin. Kan ini pinnya diatur untuk low ya, reset ya. Sekarang kita atur untuk yang set. Tinggal reset aja. Ini juga bisa, ya kan? Atau kamu hapus. Kita pengen tahu GPIO underscore control space. Nah, di situ nanti kelihatan. Nah, untuk state-nya apa yang harus kalian masukin. Di situ kita pakai GPIO underscore pin underscore set. Oke, setelah sudah kita masih atur tetap 500. Nah, ini program hampir sama dengan kalau kita pakai Arduino Blink ya. Jadi yang pertama kita set outputnya low, setelah kita delay setengah detik, outputnya kita atur high. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengcompile. Nah, gimana cara compile-nya? Di sini ada project, kita build project. Oke ya. Nah, build project. Tapi sebelum kita build project, nah di sini itu nggak ada file hex. Nah, file hexanya gunanya buat apa? Untuk yang dimasukkan ke Proteus. Kita kalau pengen simulasi. Jadi kita harus konfigurasi dulu. Nah, kita masuk ke properties dulu. Kita masuk ke properties. Setelah itu kita masuk ke ini C atau C++ build. Kita masuk ke setting. Nah, habis itu kita masuk ke tool settings. Nah, selanjutnya kita masuk ke MCU post build output. Kita klik. Nah, ini kalau kepengen kita dapat convert dari compile itu ada file hexanya, kita bisa klik di sini. Nah, ya enggak? Nah, di sini kita klik convert to Intel hex file. Jadi ini file hexanya nanti yang akan dimasukkan ke Proteus. Kalau sudah apply and close, sudah. Nah, setelah sudah pilih project. Setelah project masuk ke build project. Nah, dari build project kita perhatikan di sini ada konsol. Nah, ini ada konsol. Bahwa di sini 0 errors dan 0 warnings. Dan kita akan cek finish building tutorial 1 hex. Jadi nilai hexnya udah ada ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, udah. Kita akan ngecek filenya ada atau enggak. Nah, selanjutnya mungkin bisa masuk ke Proteus ya. Kita langsung masuk ke Proteus. Di sini saya gunakan Proteus 8.9 SP0 yang udah ada di link di web laboratorium elektro ya. Nah, saya akan bikin new project. Oke. Nah, di sini terserah kalian mau kasih nama apapun. Kalau saya sebenarnya ya jadi 1 tutorial tadi apa ya? Tutorial 1. Nah, gini. Oke. Nah, di sini saya tempatin di tempat yang sama. Misal ini kan project yang tadi saya bikin. Ini saya masukin di sini ya. Nah,
Oke, tutorial 1 untuk skematiknya yang sama. Oke, saya pilih next. Saya pakai landscape 4, nggak usah pakai PCB. Nah, di sini create firmware project. Oke ya. Create firmware project. Di sini family-nya pilih yang Cortex M3. Nah, untuk kontrolnya pilih STM32F103C6 sesuai yang kita pilih tadi. Kalau sudah, next. Skematik oke, firmware oke, layout kita nggak bikin PCB-nya ya. Setelah itu pilih finish. Oke, saja. Nah, di sini kan udah disediain, langsung sedia. Oke, ya. Nah, setelah itu apa yang harus kita butuhkan? Kita masuk ke komponen mode, tambahkan resistor ya, tambahkan resistor. Di sini misal saya pakai res, terus di sini saya pakai LED blue ya. Di sini pakai LED blue yang ada animatornya. Oke, oke. Setelah itu ini LED. Oke, tadi pakai port B pin 1 ya. Nah, di sini saya masukkan sini. Saya taruh sini. Resnya saya taruh sini. Jangan lupa diatur nilai K-nya, yaitu saya pakai 330. Oke. Terus ada saya pakai power karena set awalnya 0 ya. Oke. Di sini. Ini mau saya taruh sini juga bisa, ataupun saya kasih default. Ya, di sini biar kelihatan rapi. Di sini saya kasih defaultnya biar enak kalau pindah-pindah. Setelah default saya kasih link indikatornya sama. Misal di sini saya kasih A, di sini juga saya kasih A, biar terconnected antara A dengan A ya. Oke, setelah selesai seperti ini, di microcontrol STM32-nya kita double klik, maka akan muncul kotak dialog edit komponen. Nah, di sini ada program file. Jadi program yang akan kita masukkan untuk Proteus kita pakai file.hex. Nah, kita klik yang ada foldernya. Di sini udah ada masuk project daring, ya kan? Ada project daring. Kita pakai tadi apa? Tutorial underscore 1. Saya masuk di folder itu dan masuk ke debug. Nah, otomatis ada nih file.hex-nya. Bisa dipakai ini untuk file.hex-nya. Nah, kalau sudah open. Oke. Nah, tinggal play. Nah, gitu. Jadi seperti itu ya hasilnya. Jadi dia kedap-kedipnya juga per setengah second kayak gitu. Nah, kalau kita mau langsung jumper ke sini juga boleh, nggak masalah. Oke. Nah, misal saya stop, langsung kita ganti untuk delaynya. Tadi kan segitu, kita ganti misal mungkin agak cepet ya, 100. 200 aja lah. 200 biar agak kelihatan cepetnya. Langsung kita build, project build. Kita lihat di sini, oh ternyata masih benar ya. Kita masuk ke Proteus, kita play lagi, apakah lebih cepat? Nah, jadi dari LED blue-nya kan kelihatan lebih cepat. Jadi benar ya. Sekarang kita akan rubah ke yang lebih lama. Nah, 1 second misal. 1 second. Oke. Aku build lagi projectnya, langsung kita play lagi. Nah, pelan-pelan ya. Oke. Bisa ya? Bisa. Udah kita stop. Nah, jadi untuk program LED blink itu seperti ini, hampir sama kayak Arduino juga ya, cuma mungkin dari struktur programnya juga beda. Nah, selanjutnya ada lagi satu trik, kita bisa bikin LED blink tanpa harus ribet seperti ini. Nah, kalau kita kan harus deklarasikan satu-satu. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang namanya hal GPIO. Hal itu library-nya ya, hal library GPIO untuk input outputnya. Habis itu kita pakai yang Google. Jadi seperti ini. Kita hapus dulu hal underscore
control space biar ketahuan template proposalnya. Habis itu GPIO. Nah, kita cari toggle pin. Nah, kita cari yang toggle pin. Nah, itu. Oke ya. Di situ hal GPIO toggle pin underscore Google. Nah, seperti itu ya. Toggle pin GPIO X berarti untuk portnya, GPIO pin. Jadi nggak ada tambahan untuk apa ya, statusnya ya. Nah, kita bisa copy lagi di sini tanpa pakai status set atau resetnya, kita langsung copy yang ini aja karena yang dibutuhkan atau sesuai strukturnya kan ya cuma port sama pin aja. Jadi copy paste. Nah, di sini titik koma, enter, hal delay. Hal delay kita kasih misal balik lagi ya 100 mungkin 100 mili. Nah, kalau yang ini kan dia 1 second nih Masian. Nah, ini kan masih 1 second. Nah, ini belum aku compile untuk yang ini, jadi ini aku ubah jadi 100. Nah, nanti harusnya dia semakin cepat LED-nya. Nah, saya build project ulang, sudah, baru saya play lagi. Saya play. Nah, jadi kencang cepet kan? Sama kasusnya. Di situ sebagai toggle pin itu kayak gitu. Read pin kan udah tahu untuk membaca, read ya untuk menulis. Nah, kalau di sini ada hal yang nyiapin untuk toggle. Jadi nggak susah-susah kalau untuk bikin link. Nah. Oke, kita ubah lagi. Misal ke 500. Nah, slowly. Untuk aktif nyalanya. Oke, sudah. Apply lagi. Nah, udah kan? Jadi seperti itu fungsinya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk tutorial awalnya, yaitu kita nyoba LED Blink, penggunaan STM Cube IDE seperti apa, untuk connect dengan protesnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu. Selamat mencoba. Apabila saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Jangan lupa subscribe, like ya, yang pasti. Kalau kita mau ngobrol kita bisa kalian bisa komen di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.